pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran terdiferensiasi agar siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Mungkin Ibu sudah pada tahu profil Pancasila itu apa, Ibu? Ada yang tahu? Ada yang mandiri, siapa lagi, Bu Endah? Dari diri. Jadi disiplin ini timbul dari diri, dari kemauan sendiri. Tanpa kemauan diri sendiri, tanggung jawab itu tidak akan terlaksana, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada motivasi intrinsik dan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sendiri ini terdiri dari misalnya berbuat baik, tanggung jawab, kreatif, mandiri, berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan tujuan-tujuan yang akan kita capai, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak untuk mendapatkan sesuatu tanpa sogokan atau hukuman dan ancaman. Karena disiplin ini, kalau misalnya tidak muncul dari dalam diri, apabila orang itu membuat sesuatu, misalnya lewat penghargaan, reward dan lain-lain, itu merupakan anak-anak yang lain akan merasa iri atau bagaimana, jadi mempunyai keinginan seperti teman-temannya, jadi tidak sesuai dengan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Dan selanjutnya, nah di sini berkaitan dengan disiplin positif, sebelumnya kita mengenalkan dulu budaya positif. Nah, budaya sekolah yang positif adalah budaya yang membantu perkembangan mutu dan kualitas suatu sekolah. Jadi di sini supaya sekolah itu agar maju atau meningkatkan generasi-generasi yang unggul. Jadi mulai dari sejak ini kita harus menerapkan disiplin atau aturan-aturan atau kesepakatan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, budaya sekolah yang positif diantaranya adalah bekerja sama dalam peningkatan kualitas sekolah dengan melakukan program-program atau kegiatan yang berupa implementasi dari visi dan misi sekolah. Jadi misalnya kita mempunyai visi mewujudkan atau mencerdaskan anak itu untuk supaya cakap dalam IT-nya atau cakap dalam berbagai hal, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini sekolah akan lebih meningkat atau berkualitas dan mempunyai ciri khas. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ibu-ibu terdiri dari ada penguasaan, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan kebebasan, serta kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini bertahan hidup itu misalnya anak itu memerlukan makan atau anak itu memerlukan apa segala yang dibutuhkan oleh kebutuhan fisik-fisik dari biologisnya itu, ya, selain makan, misalnya kesenangan untuk melakukan segala hal yang berkaitan supaya anak itu dapat tumbuh. Nah, selanjutnya penguasaan. Biasanya penguasaan ini di sekolah ada anak yang dominan. Dia itu misalnya terhadap teman-temannya berkuasa, apa segala tindakan dan lain-lain harus dituruti tanpa ada aturan. Nah, itu ada penguasaan. Dan kesenangan. Nah, biasanya kesenangan ini melakukannya lewat berbagai macam permainan-permainan. Misalnya anak-anak di sekolah bermain, tentunya bermain ini selain belajar juga mereka akan merasa senang dan akan mendapatkan menumbuhkan pengetahuan dan wawasannya mereka lebih meningkat. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang dan rasa diterima.
diterima. Ya, di samping anak-anak kita juga sama orang dewasa, kita diperlukan kesenangan dan minta dihargai oleh orang lain dan diterima oleh orang lain, sehingga dalam melakukan suatu hal kita itu merasa tidak terbebani dan akan merasa dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, di sini kebebasan di sini, jadi segala sesuatu itu walaupun melakukan tindakan-tindakan, tapi ada batasan-batasannya, yaitu dengan kebebasan, tapi dengan berbagai ada batasannya. Next, selanjutnya. Nah, di sini motivasi perilaku siswa. Jadi keinginan daripada siswa itu yaitu dia itu keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi murid dapat melakukan disiplin tidak karena ketakutan dan hanya merupakan motivasi intrinsik saja. Jadi anak itu dalam melakukan segala sesuatu itu dia itu dengan tidak nyaman, maka dia akan mengurangi kepercayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku siswa, yaitu dengan mendapatkan imbalan dari seseorang. Nah, ini merupakan disiplin di mana murid melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau motivasi dari orang lain. Dan jelas di sini adalah merupakan motivasi intrinsik. Dan selanjutnya adalah motivasi perilaku siswa dengan menghindari nilai-nilai kebijakan sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan dalam dirinya lewat kebajikan itu merupakan motivasi intrinsik, diantaranya yaitu misalnya kalau datang ke sekolah dia itu sapa, terus senyum, santun, terus berbuat baik sama teman-temannya, terus melakukan aturan-aturan yang ada di kelas lewat kebijakan-kebijakan atau kesepakatan. Jadi secara tidak langsung dalam melakukan tindakan tersebut, anak-anak itu sudah dikondisikan tidak mengikuti apa kata ibu guru, tapi lewat kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan. Jadi pada saat ada hal-hal yang kurang atau tidak sesuai, jadi anak itu mempunyai kesadaran bagaimana untuk memperbaikinya. Next. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini contoh-contoh yang tidak sesuai ya, Ibu. Jadi di sini ada hukuman. Hukuman itu bagi anak-anak tidak sesuai ya Ibu-ibu, karena akan mengakibatkan menyakitkan dalam hati anak itu sendiri. Terus anak itu tidak dengan hukuman tidak merasa nyaman, terus akan ketakutan atau trauma dalam mengikuti kegiatan sekolah. Terus walaupun anak itu sendiri diam, tapi murid tersebut akan menyembunyikan kesalahannya dan anak tersebut akan nanti merasa rendah diri. Jadi kalau dalam melakukan segala sesuatu atau kemanapun, dia itu akan tidak percaya diri. Jadi anak-anak itu akan terhambat kreativitasnya. Nah, di sini juga melalui penghargaan. Nah, melalui penghargaan atau sogokan ini juga tidak baik. Karena apa? Pekerjaan seperti ini tidak efektif. Jadi nanti akan menimbulkan kecemburuan, terus kesedihan, kekecewaan. Misalnya kenapa kok sih ini dapat ini, sini tidak, gitu kan? Terus merusak hubungan sifat iri. Jadi, waduh, kenapa aku tidak dapat bintang ya, sementara dia dapat. Terus mematikan kreativitas juga. Jadi anak-anak itu nanti dalam proses berkembangnya, walaupun dia akan belajar atau bagaimanapun, dalam melakukan suatu hal dia itu akan merasa kayaknya nggak bisa deh, gitu kan, kayak gitu. Terus di sini juga penghargaan mengenai hukum dengan sistem ranking. Jadi untuk TK sendiri kita tidak diperkenankan, atau SMP SMA tidak diperkenankan untuk di ranking, karena setiap anak mempunyai berbagai macam kecerdasan yang berbeda-beda, yaitu multiple intelligence. Ada kecerdasannya di bidang bahasa, dan pikir, kognitif, terus spasial dan lain-lain. Jadi setiap anak mempunyai keunikan-keunikannya yang harus kita motivasi, kita gali sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, dengan penghargaan juga akan merampas hak menghargai dirinya sendiri.
Oke, next. Nah, selanjutnya konsekuensi disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi ini ibu-ibu jadi penguatannya jangka pendek. Misalnya kalau kamu berbuat seperti itu, nanti kamu konsekuensinya apa? Jadi hanya sebatas pendek, tidak panjang. Jadi tidak datang dari dalam diri anak itu sendiri. Terus perlu monitoring secara berkelanjutan. Jadi setelah berbuat ini, nanti anak-anak apa sih tindak lanjutnya? Apa dia akan melakukan lagi, atau diulang lagi, atau anak itu akan mempunyai kesadaran. Jadi tetap harus ada di dalam diri anak tersebut. Terus yang selanjutnya adalah konsekuensi dapat mengakibatkan yaitu stimulus respon dari dalam diri anak. Terus murid akan mematuhi peraturan tersebut tanpa ada kesadaran dari dalam diri. Terus kehilangan waktu untuk merenungi apa yang telah diperbuat atau kesalahannya tersebut. Nah, sedangkan restitusi merupakan disiplin positif dengan apa ya? Jadi murid itu akan merasa lebih tanggung jawab akan perilakunya. Jadi ada muncul dari dalam diri anak itu tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa ada paksaan, dorongan atau suruhan dari baik ibu guru atau dari teman-temannya. Nah, nanti juga dengan disiplin restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak itu dalam melakukan suatu hal itu akan teringat, oh kalau berbuat seperti ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan yang baik-baiknya saja gitu ya. Terus nanti murid akan menghormati dirinya dan orang lain serta dia akan mengontrol bagaimana caranya berbuat baik itu seperti apa. Terus bagaimana caranya supaya orang itu dihargai, bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan dapat diterima oleh orang lain. Jadi di sini dengan disiplin restitusi murid akan semangat untuk memperbaikinya dari dalam diri sendiri. Jadi tidak kalau hari ini aku berbuat seperti ini besok diulang lagi. Tapi dengan disiplin restitusi ini dia akan bersemangat untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Next. Nah, di sini ibu-ibu konsep disiplin melalui pendekatan yaitu pengertian dulu dari restitusi itu adalah proses menciptakan bagaimana kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada saat melakukan anak konflik, jadi di sini guru tidak hanya menyalahkan atau memberikan hukuman, tapi ditanya keyakinannya terhadap anak itu sendiri. Bagaimana sikap seperti itu? Tanya lagi, apakah baik seperti itu? Tanya lagi bagaimana ceritanya sampai anak itu mempunyai kesadaran bahwa perbuatan itu tidak baik dan mereka akan melakukan yang lebih baik. Nah, di sini ciri-ciri restitusi ini adalah bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi pada saat anak melakukan sesuatu yang tidak baik, dia akan merenungi, oh ini tidak baik. Terus nanti tidak dikasih tahu, tapi kita arahkan bagaimana supaya memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dengan demikian mereka akan memperbaiki hubungan baik antar teman, antar guru atau dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk pendekatan restitusi ini bukan paksaan, tapi bagaimana caranya untuk mengedukasi supaya anak melakukan disiplin tersebut datang dari dalam diri sendiri. Jadi mereka itu dituntut untuk melihat ke dalam diri, bagaimana sih perbuatan yang baik yang harus dilakukan olehku tanpa ada paksaan atau dorongan atau motivasi dari yang lainnya. Terus mencari kebutuhan dasar dan fokus pada karakter. Pada karakter seperti tadi ada tanggung jawab, ada jujur, ada kreatif, ada kolaborasi, terus mandiri dan lain-lain. Terus mencari solusi. Jadi setelah berbuat itu solusinya seperti apa yang baik dan tidak akan dilakukan kembali. Next. Oke. Nah, di sini nih perbedaannya, contoh kasus di sini ada satu orang siswa yang sering
memukul temannya dan selalu dilakukan berulang-ulang karena anak ini sudah mempunyai kebiasaan di rumahnya dominan. Jadi di rumahnya itu tidak ada aturan, terus selalu mengikuti apa yang diinginkannya. Nih contoh disiplin ada hukuman. Nah kalau di sini memberikan disiplin terhadap anak tersebut. Kalau lewat hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan menyuruh ke ruang kantor. Misalnya kalau ada anak yang berbuat tidak baik, ayo kamu di kantor aja, di kantor, sementara teman-temannya nanti belajar. Nah, jadi kesempatan belajar terhadap yang lainnya dapat, sementara dia tidak. Nah, ini bukan hukuman. Terus guru marah dan murid merasa takut, itu juga merupakan hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Di sini konsekuensi di sini adalah memberikan konsekuensi, minta maaf dan tidak memukul lagi. Terus guru tegas dan siswa mentaatinya. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi di sini sudah terlihat jelas. Nah selanjutnya dengan disiplin restitusi itu dia itu guru akan menanyakan keyakinan kepada kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikannya. Nah di sini misalnya anak itu melakukan suatu kesalahan, jadi kita guru tidak menyalahkan, kenapa kamu misalnya berbuat seperti itu, terus harus bagaimana, ayo minta maaf. Jadi digali, tadi kamu berbuat apa, terus selanjutnya terus apa yang harus kamu lakukan. Nah di situ dibangun kesadaran kepada anak bahwa perbuatan itu sampai dia membenarkan bahwa perbuatan itu tidak baik, dan anak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang semuanya ada jawaban di dalam diri anak itu sendiri. Di sini juga guru terbuka dan siswa menghormati satu sama lainnya. Jadi pada saat anak-anak atau guru atau semuanya dalam lingkungannya nanti ada saling menghargai. Jadi tidak saling menyalahkan atau seperti apa, tapi saling menghargai, saling menghormati, sehingga terciptanya suatu lingkungan yang menyenangkan dan kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan entah itu di kelas atau di mana akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, nah di sini ada 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh siswa yang mempunyai kebiasaan memukul tadi. Nih penghukum nih. Patuhi aturan sekolah lalu bekerja di kantor. Nah ini contoh yang menghukum. Ayo kamu di sana ya, patuhin aturan. Secara tidak langsung nanti anak-anak walaupun bagaimana, walaupun sedih, dia akan mengikuti apa yang disuruh oleh ibu gurunya. Nah ini pembuat rasa bersalah. Misalnya, aduh bu guru sedih deh, kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Nah itu ya. Terus ada lagi, kan bu guru sudah bilang jangan memukul kawan. Nah kayak gitu ya. Terus kalau ke teman, ayolah jadi anak yang pintar. Kamu salah, kenapa pukul dia atau pukul kawan? Nah itu adalah teman. Selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Nah pemantau ini kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah di sini jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang kesalahan anak tersebut, dan anak tersebut nanti melakukannya dengan tanpa kesadaran. Nah ini adalah kontrol manajer positif. Nah kalau ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah jadi seorang pendidik itu pertanyaannya harus membangun keyakinan daripada anak itu sendiri, supaya jawabannya itu ada dari anak itu sendiri, dan anak tidak merasa bersalah, tidak disalahkan. Terus ada jawaban lagi pemantik yang kedua, yaitu kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini. Nah gitu ya. Oke ibu, sepertinya ibu-ibu sudah ngantuk. Sebelum ke sesi berikutnya, kita tepuk tangan dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, kita kembali lagi ya bu. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi ibu, bapak, keyakinan kelas itu adalah suatu yang dapat diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah yang melibatkan semua kegiatan kelas melalui curhatan pendapat. Jadi di sini ibu-ibu nanti pada saat anak-anak atau kita ibu guru mau melakukan
kegiatan, jadi kita diskusi dulu terhadap anak-anak. Bagaimana caranya aturan-aturan itu akan disampaikan, tapi kita ambil dulu dari anak, diskusi pendapat-pendapat anak. Misalnya pada saat belajar, kata anak-anak tidak boleh misalnya ngobrol, tulis kita tidak boleh ngobrol. Terus misalnya tidak boleh mukul-mukul, dari anak itu sendiri pelaturannya kita tulis. Kalau sudah selesai kesepakatan di kelas, lalu kita catat kesepakatan tersebut dan kita jadikan poster, sehingga merupakan peraturan-peraturan yang yang dilaksanakan oleh murid. Jadi anak-anak itu mengetahui, oh pelaturannya apa yang dia buat itu misalnya tidak ribut di kelas. Oh pelaturannya pada saat bermain misalnya anak-anak tidak ngobrol. Terus pelaturannya misalnya fokus sama guru. Dan terus dalam membuat pelaturan-pelaturan ini kita tidak terlalu banyak, tapi harus dipahami dan dimengerti. Begitu juga Bu, pelaturan-pelaturan antara sama teman, sama guru juga sama. Kita bikin pelaturan, tapi kesepakatan dulu dan pelaturan itu dibuat sama-sama ya. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus kita laksanakan dengan berkolaborasi antar teman atau teman sejawat, sehingga dalam proses pembelajaran dapat dilakukan sebaik mungkin. Oke, next. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan. Misalnya, tadi udah saya sebutkan, guru berdiskusi tentang peraturan-peraturan apa yang ada di dalam kelas. Terus, yang kedua, merumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan. Kayak tadi, oh jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Terus yang ketiga adalah hasilnya itu seperti tadi ditempelkan. Nah, udah ditempelkan, tidak ribut misalnya. Belajar lebih baik, sayang teman. Kalau sudah, nanti kita bikin poster. Sudah jadi poster, nanti kita pasang di kelas. Oke, selanjutnya. Nah, di sini keyakinan kelas itu terdiri dari misalnya disiplin waktu. Misalnya waktunya pukul anak-anak datang jam berapa? Misalnya jam 7.30. Terus belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri di dalam kelas. Terus saling menjaga kebersihan di sekolah atau keindahan. Intinya tidak membuang sampah sembarangan. Mereka itu harus mempunyai kesadaran untuk terhadap lingkungannya. Terus yang selanjutnya adalah saling membantu dan bekerja sama antar teman apabila teman mendapatkan kesulitan. Terus selanjutnya adalah menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Jadi anak-anak pada saat berbicara, anak-anak nanti dibiasakan untuk memperhatikan kira-kira bagaimana. Terus bolehkah memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Terus selalu menerapkan 5S, diantaranya adalah senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sejak dari dini dibiasakan untuk melakukan hal-hal seperti ini supaya terbawa nanti di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya juga anak-anak di dalam kelas dibiasakan untuk gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, karena dengan dipersiapkan dari sejak dini, di mana buku adalah gudang ilmu, jadi anak-anak nanti sampai kapanpun dia terbiasa untuk membaca, sehingga wawasannya akan lebih luas dan nanti anak-anak akan akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Dan nanti bisa cakap teknologi juga harus dibiasakan kalau sejak dini. Oke, next. Nah, di sini jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini ada yang lebih abstrak dari pelaturan. Jadi tidak hanya ditulis, terus ada yang dibicarakan aja, terus sedikit tapi mudah diingat. Jadi pada saat anak-anak melakukan suatu kesalahan, dia tuh ingat, oh jadi perbuatan seperti ini aku menyadarinya bahwa itu tidak dilakukan. Terus berupa pertanyaan universal, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terus dibuatnya dalam bentuk positif, ya. Jadi dengan kata-kata yang bagus.
semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Seperti tadi ya dalam diskusi, jadi semua anak itu dilibatkan dalam pembuatan aturan atau diskusi atau kesepakatan. Jadi pada saat anak melanggar, jadi mereka itu sudah tahu tata kata atau aturan atau SOP yang sudah diberikan tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran, jadi anak-anak itu nanti akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku harus ada alasannya. Kenapa kamu berbuat ini? Latar belakangnya apa? Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Nah, yang selanjutnya menyayangkan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi yang ada dalam diri kita supaya merupakan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang positif. Next. Nah, ini adalah contoh kemarin, contoh kegiatan di mana pada saat ini ada seorang anak yang sedang bermain bola. Kemudian videonya tidak bisa diputar. Pada saat bermain bola, jadi anak ada yang memukul temannya, mendorong. Nah, lalu ada anak tersebut menangis dan dia melaporkan kepada ibu gurunya. Jadi pada saat itu ibu guru tidak langsung melakukan tindakan atau marah kepada anaknya. Oke, nanti kita selesaikan dulu. Nah, udah selesai kejadian, si anak yang mendorong tadi bu guru panggil, tapi dipanggilnya dengan apa sih? Dengan baik-baik. Ditanyakan kenapa tadi, ada masalah apa, terus tanya dulu kabarnya bagaimana, terus menanyakan keyakinan itu pada anak. Kenapa anak itu bisa kamu misalnya bisa membuat seperti itu, kenapa mendolong? Nah, kemarin jawabannya karena aku katanya tidak dibagi bergiliran untuk bola. Nah, tanyakan lagi. Nah, perbuatan itu bagaimana? Dia akan menjawab sekali dengan sendirinya bahwa perbuatan itu bagi anak itu tidak baik. Terus dia akan menyadarinya dan perbuatan itu tidak akan dilakukan lagi untuk kedepannya. Lalu selanjutnya mereka itu nanti saling bermaafan dan untuk kedepannya mereka mulai terkontrol emosinya sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Next. Nah, ini adalah pertanyaan pada saat sesudah bermain. Saya nanti kemarin itu bertanya kenapa bisa berubah seperti itu, terus bagaimana baiknya, terus harusnya bagaimana, terus latar belakangnya kenapa. Nah, dari semenjak itu anak mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa perbuatan itu sepertinya tidak bagus dan dia tidak akan mengulangi lagi hal yang serupa. Oke, next. Nah, ini yang terakhir adalah jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan posisi kodratnya saat ini. Jadi, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang imam, posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam pemaparan diskusi ini. Tepuk semangat lagi Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah ya teman-teman ya, terima kasih sekali Ibu Imas, ilmunya sangat bermanfaat ya insya Allah ya kita semua ya teman-teman ya. Ini tentang budaya positif ya. Jadi kita tahu ya teman-teman bagaimana penghargaan, hukuman, konsekuensinya ya kan ya, banyak sekali tadi ilmunya. Baiklah, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Ini pasti teman-teman banyak sekali nih masih pertanyaan nih dari pengalamannya di kelas nih. Baiklah, kita mulai aja ya sesi tanya jawabnya ya. Ayo, siapa yang berani angkat tangannya? Ayo. Oh, Ibu Enda, silakan Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
paradigma baru Ya. yang dirancang berdasarkan prinsip terdiferensiasi. Berikan contohnya dan yang dikaitkan dengan profil Pancasila tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin saya langsung jawab ya. Oh ya, boleh. Ya, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yang berkaitan dengan profil Pancasila. Jadi pembelajaran yang bermacam-macam aneka pembelajaran. Jadi tidak hanya misalnya mewarnai atau melukis atau misalnya membuat mencat dan lain-lain. Tapi di sini kita guru memberikan pembelajaran bermacam-macam supaya anak itu menumbuhkan minat daripada anak tersebut. Jadi anak akan belajar untuk pilihan. Kira-kira aku semangatnya di belajar yang mana ya? Kira-kira apakah aku sukanya di mencap, atau aku sukanya di yang melukis, atau aku sukanya yang dibalok, atau aku sukanya misalnya membuat maket dan lain-lain. Nah di situ anak-anak bisa memilih. Jadi tidak dipaksa, ayo kamu misalnya menggambar, harus semuanya menggambar, tidak. Jadi di sini kaitannya dengan profil Pancasila itu anak-anak nanti akan belajar untuk melatih kemandirian sama anak itu akan dilatih untuk percaya diri bahwa aku itu bisa membuat seperti ini, aku bisa. Dan nanti juga anak belajar untuk berkolaborasi antar temannya, bisa bekerja sama tuh dalam pembuatan proyek-proyek yang ada di kelas di situ. Jadi di sini anak diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar anak tersebut dapat melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tanpa paksaan, sehingga di sini anak akan timbul kreativitas dari anak itu sendiri dan anak wawasannya nanti akan berkembang. Itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Imas. Baik, terima kasih Bu Indah, cukup jelas Bu Indah. Cukup Ya. jelas. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, silakan Ibu Silmi. Bu Imas, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah? Oh gitu. Cara menerapkan disiplin positif sekolah tadi sudah saya jelaskan. Jadi anak-anak itu pada saat memasuki kelas, sebelum memasuki kelas, jadi anak-anak udah terbiasa dengan apa misalnya sebelum datang ke sekolah kita sambut, senyum, sapa, salam, santun. Terus anak-anak dibiasakan misalnya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Terus melakukan kegiatan-kegiatan lewat kebiasaan-kebiasaan, misalnya buang sampah pada tempatnya, terus peduli lingkungan dan lain-lain. Terus tadi juga kita buat kesepakatan terhadap anak terhadap peraturan-peraturan atau keyakinan. Jadi pada saat sebelum belajar kita diskusikan dulu. Jadi kegiatan ini hari ini apa, tapi sebelumnya buat kesepakatan yang tadi dicatat. Misalnya anak tidak buang sampah sembarangan, pada saat kegiatan tidak ngobrol, terus pada saat melakukan kegiatan sayang sama teman. Nanti setelah didiskusikan kita catat, arsipkan, lalu kita catat, tulis, kita bikin poster. Setelah bikin poster kita tempel di dinding, dan itu merupakan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak pada saat anak-anak itu melakukan sesuatu atau tindakan, karena sudah mempunyai kesepakatan, jadi anak itu akan menyadari dalam diri sendiri. Itu aja mungkin Ibu. Ya baik. Terima kasih Bu Terima Imas. kasih Bu Imas. Selanjutnya, udah? Oh ada lagi Ibu? Oh, Silakan. ada yang bertanya. Ya, silakan. Masya Allah. Sebelumnya makasih ya Bu atas pemaparan materi yang tadi sudah sangat jelas. Saya ingin bertanya Bu, untuk pembelajaran berdisiplin kan masih berbeda ya Bu antara di sekolah maupun di rumah. Ya. Nah di rumah kan kita nggak tahu ya Bu, saat ini diajarkan disiplin oleh orang tuanya seperti apa, Ya. dan kita nggak tahu gitu. Dan gimana sih Bu untuk meminimalisir kayak sifat kurang disiplin yang dari rumah ternyata ini dibawa ke sekolah ini, khususnya di dalam pembelajaran. Oh baik. Oke. Terima kasih kepada Ibu Sarah. Sarah. Baik, pertanyaannya semuanya sangat bagus sekali ya. Iya, benar. Oke. Jadi apabila ada menemukan anak yang di sekolah tidak disiplin,
kita cari dulu kan, cari tahu kenapa sih anak ini kok melakukan tidak disiplinnya itu berulang-ulang. Kita cari tahu latar belakangnya bagaimana. Cara mencari tahu latar belakangnya itu, jadi kita komunikasi dengan kedua orang tuanya, bagaimana di rumahnya, pola asuhnya seperti apa di rumah, terus apakah anak itu di rumahnya itu dibebaskan atau apa di rumahnya itu tidak ada aturan. Nah, dengan adanya komunikasi antar sekolah, guru dengan orang tua, jadi nanti kita punya kesepakatan bersama. Jadi selain kita memperlakukan kesepakatan sekolah, jadi di rumahnya ibunya juga harus mengikuti. Jadi tidak los dengan aturan. Jadi supaya sinkron antara pembelajaran di sekolah dan di rumah sama-sama. Sehingga dengan kerjasamanya yang baik dan benar antar komunikasi guru dengan wali murid, jadi nanti kita akan memecahkan bagaimana permasalahan tersebut tidak diulang secara perlahan-lahan, sehingga anak-anak nanti akan melakukan perbuatan disiplin seperti apa yang dilakukan di sekolah. Mungkin itu aja. Terima kasih Ya, baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu Imas atas pemaparan hari ini. Bagaimana teman-teman, cukup senang? Senang. Yang kita dapat pada hari ini ya. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih ya Bu Imas ya. Baiklah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mau belajar menghias apa? Menghias galon. Nih, caranya menghias galon. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk sama-sama. Hari ini dipimpin doanya sama siapa? Bu Imas. Oke, sama siapa? Siapa yang mau memimpin doa? Imas. Siapa yang mau memimpin doa? Cherry boleh? Oke, Cherry silakan. Mari teman-teman, ayo. Mari teman-teman kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Nah, jadi saat belajar itu nanti saat menghias galon yang kosong ini nanti kita punya kesepakatan. Misalnya kesepakatannya apa? Ada yang tahu saat belajar itu misalnya apa? Tidak apa? Tidak berisi. Oh, tidak berisi. Tidak ngobrol. Apalagi? Tidak ngobrol. Terus kesepakatan kita apa lagi? Tidak boleh bercanda. Oh, tidak boleh bercanda. Terus apa lagi? Tidak boleh lari-lari. Tidak boleh bercanda. Apa lagi kesepakatan kita? Nanti Tidak saat boleh jalan-jalan. oh, tidak boleh jalan-jalan. Apa lagi? Tidak boleh jalan-jalan. Apa lagi? Pada saat main kita apa lagi? Tidak jalan-jalan, tidak lagi itu apa lagi? Ayo, apa lagi? Kesepakatannya kita apa lagi? Tidak ngobrol, tidak jalan-jalan. Terus apa lagi? Marah. Oh, tidak marah-marah. Terus ada lagi? Ada lagi? Sudah. Oke, nah ini kesepakatan kita nanti pada saat belajar. Jadi tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-larian. Oke? Nanti kesepakatannya kita laksanakan. Oke, anak-anak siap? Siap? Siap. Nah, nanti anak-anak Bu Guru ngasih contoh dulu. Ini adalah menghias apa? Menghias galon. Udah jadi nih. Galonnya ini udah jadi ya. Nah, yang ini belum dihias. Nanti anak-anak boleh menghias galon ini, oke? Oke. Nah, siap. Nah, sekarang anak-anak nanti boleh belajar menghias galon
Bu Guru udah siapkan di sana. Terus sebelum belajar kita sama-sama membaca apa? Basmalah. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayah Islam dari Harapan SD. Saya masih senang karena ada kesempatan kelas saya jadi tahu aturan dan disiplin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Syafiq. Saya merasa senang karena ada kesempatan di kelas dan saya juga dikasih aturan dan disiplin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rizkuna. Saya mengajar di PAUD Cikal Harapan. Saya sangat senang dan adanya budaya positif keyakinan kelas ini mewujudkan siswa untuk belajar aktif dan berpusat pada murid. Semoga Ibu Imas sebagai calon penggerak angkatan 10 ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Sekar Lestari dari PAUD Cikal Harapan 2 BSD. Saya sangat antusias sekali dengan adanya calon guru penggerak angkatan 10 yang bernama Bu Imas. Saya dapat berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif, menuntun siswa untuk mewujudkan profil Pancasila. Semangat terus Bu Imas, bagikan terus ilmu-ilmunya supaya bermanfaat untuk yang lainnya.